Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Eko Subagio dari Kota Bekasi akan membawakan kisah yang paling kita sayangi, dicintai dan kita muliakan, yakni Sirah Nawabiyah. Pengertian Sirah Nawabiyah adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad berusia 2 bulan, Nabi lahir tanpa ayah atau yang disebut yatim. Nabi disusui oleh Halimah Syadiah dan Nabi tinggal bersama ibu susunya selama 4 tahun. Malaikat Jibril datang dan menghampiri Nabi untuk membelah dada Nabi. Setelah dada Nabi dibersihkan, untuk keselamatannya Nabi dikembalikan kepada ibundanya. Ketika berusia 6 tahun, Aminah wafat dan Nabi dirawat oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Ketika berusia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat dan dirawat oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, Abu Thalib. Pada usia ke-15 tahun, Nabi Muhammad ikut perang Fijar dan ditugaskan mengumpulkan anak panah untuk diberikan kepada Abu Thalib, dan setelah itu adanya perjanjian Haiful Fudur. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun dan dikaruniai putra dan putri. Pada usia ke-35 tahun, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena dengan kejujurannya. Ketika berusia 40 tahun, Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5 yang diturunkan di Goa Hiro. Lalu wahyu kedua surat Al-Muddatsir dari ayat 1-7. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang terdekatnya masuk agama Islam. Yang pertama, Siti Khadijah istrinya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib keponakannya. Yang ketiga, Zaid bin Harithsyah pembantunya. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya. Yang kelima, anak-anak Rasul. Lalu diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan hingga keluar Mekah. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Isra yang berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj yang berarti Nabi Muhammad dinaikkan ke atas langit sampai ke tempat Sidratul Muntaha, yang berarti ke tempat tertinggi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk mengajarkan zakat
dan saling berbagi sesama umat muslim yang kurang mampu. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban dan sedang melaksanakan haji wada di Mina. Nabi Muhammad membeli 100 ekor unta yang dilakukan setelah Salat Idul Adha. Ketika wafat Nabi Muhammad berusia 63 tahun, dengan bersamaan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya kamu akan mati dan mereka akan mati. Nabi Muhammad wafat karena sakit pada tanggal 8 Juni 1932 Masehi setelah melaksanakan haji wada. Kesimpulannya adalah apabila penyampaian saya kurang berkenan, kesalahannya datang dari saya, kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.